Halo semuanya, jadi sekarang kita berada pada zaman yang kalau apa-apa itu serba cepat. Dari teknologi yang berkembang sangat pesat dan juga arus informasi yang sangat mudah kita dapatkan. Sebagai netizen atau warga internet, kita juga dapat sering menemukan adanya hate speech atau ujaran kebencian bertebaran di berbagai platform media sosial. Seperti Facebook, Instagram, X, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini, saya akan mengulik habis tentang apa itu hate speech, bentuk-bentuk hate speech, dampak ujaran kebencian atau hate speech, dan cara menghindari hate speech. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kevin Dwi Putra dengan NIM 2404011177. Saya sekarang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu hate speech. Hate speech atau ujaran kebencian merupakan segala bentuk komunikasi baik lisan maupun tulisan yang menyerang, merendahkan, atau mendiskriminasikan individu atau kelompok berdasarkan ras, etnis, agama, gender, orientasi seksual, disabilitas, atau faktor lainnya. Ujaran kebencian dapat menyebarkan kebencian, konflik, bahkan kekerasan. Yang kedua, yaitu bentuk-bentuk ujaran kebencian. Ujaran kebencian dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti yang pertama itu ucapan lisan, misalnya hinaan atau provokasi yang mengarah kepada kebencian. Yang kedua, yaitu tulisan atau media sosial. Yang dimaksud adalah postingan atau komentar yang merendahkan suatu kelompok. Yang ketiga, yaitu simbol dan gambar, yaitu pengguna simbol yang bersifat rasis atau diskriminatif. Dan yang terakhir yaitu konten audio visual, yang dimaksud adalah video atau lagu yang mengandung pesan kebencian. Yang ketiga yaitu dampak ujaran kebencian atau hate speech. Yang pertama yaitu dampak sosial. Dampak sosial bisa memecah belahkan masyarakat dan meningkatkan intoleransi. Yang kedua yaitu dampak hukum. Dampak ujaran kebencian bisa berujung pada tuntutan hukum berdasarkan UU ITE atau hukum lainnya. Yang ketiga itu dampak psikologis. Bisa menyebabkan stres, depresi, atau trauma bagi korban. Dan yang terakhir yaitu dampak ekonomi. Dampak ekonomi bisa merusak reputasi individu atau perusahaan, bahkan memicu boikot. Yang terakhir, saya akan memberitahu cara menghindari ujaran kebencian atau hate speech. Dari informasi yang telah saya dapatkan, ada beberapa cara untuk menghindari ujaran kebencian, yaitu yang pertama adalah berpikirlah sebelum berbicara. Yang kedua, sebagai makhluk sosial, kita harus mengedepankan empati dan toleransi. Yang ketiga, bijak menggunakan media sosial atau hindari membagikan konten yang berpotensi menimbulkan kebencian. Yang keempat, mengedukasi diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, mendorong diskusi yang sehat. Yang dimaksud adalah, jika ada perbedaan pendapat, carilah solusi melalui dialog yang konstruktif. Kesimpulannya adalah, ujaran kebencian bisa merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan berpikir sebelum berbicara, mengedepankan empati, dan menggunakan media sosial secara bijak, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling menghargai. Mari bersama-sama menghindari ujaran kebencian dan menyebarkan pesan-pesan perdamaian. Baik, itulah penjelasan hate speech dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.